I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Halo, kami dari kelompok 7 dengan saya Dian Febriani dan teman-teman saya yang bernama Firly Anggraini dan Suryani Nababan. Di sini kami akan memaparkan pertemuan 13 tentang ukuran variasi yang terdiri dari rank, simpangan rata-rata, dan simpangan baku. Ukuran variasi merupakan suatu nilai yang menunjukkan besarnya simpangan data dari pusatnya. Dalam hal ini, ukuran variasi yang akan dijabarkan adalah ukuran jarak, ragam, simpangan rata-rata, simpangan baku, dan keragaman koefisien. Yang pertama yaitu rank, jarak, atau jangkauan. Jarak atau rank merupakan selisih dari nilai-nilai ekstrim yang terdapat pada kumpulan data, artinya selisih antara nilai yang tertinggi terhadap nilai yang terendah pada kumpulan data. Jarak sering disebut sebagai jangkauan. Jangkauan ini menjadi ukuran yang paling sederhana dalam ukuran penyebaran. Jangkauan merupakan perbedaan antara nilai terbesar dan terendah yang mana data tersebut bisa dalam populasi maupun dalam sampel. Adanya jangkauan ini menunjukkan bahwa semakin kecil ukuran jangkauan, maka artinya karakter tersebut yang lebih baik, karena berarti mendekati nilai pusatnya. Adapun yang digunakan untuk rumus yang ditunjukkan dalam jangkauan adalah rank sama dengan nilai terbesar dikurang nilai terkecil, atau rank sama dengan X max dikurang X min. Menjadi catatan adalah semakin kecil nilai R maka kualitas data menjadi semakin baik. Sebaliknya, apabila makin besar nilai R maka kualitas semakin tidak baik. Di sini ada contoh soal. Yang pertama yaitu hitunglah jangkauan dari data berikut yang terdiri dari 60, 70, 50, 40, dan 30. Untuk penyelesaiannya, langkah pertama adalah dengan mengurutkan data tersebut dari yang terkecil ke yang terbesar, sehingga menjadi X1 sama dengan yang terkecilnya 30, X2 40, X3 50, X4 60, dan X5-nya 70. Sehingga dihasilkan rank sama dengan X5 dikurang X1. X5 dari data tersebut yaitu 70 dan X1-nya yaitu 30. Dapat dihasilkan 70 dikurangi 30 yaitu 40. Untuk contoh soal yang kedua, misal jika diketahui data penjualan per hari dengan sampel dari marketing di PT Nissak Newton yang melakukan penjualan di kota Yogyakarta dan Semarang, tentukan jangkauan atau rank nilai penjualan di dua kota tersebut. Di sini terdapat tabel penjualan kota Yogyakarta dan Semarang. Kita langsung saja untuk penyelesaiannya. Jangkauan atau rank nilai penjualan marketing PT Nissak Newton di Yogyakarta dan Semarang adalah: pertama, untuk kota Yogyakarta, nilai terbesar di sini yaitu 2.200.000 dikurangi dengan nilai terkecilnya Rp900.000 sama dengan 1.300.000. Selanjutnya untuk kota Semarang, di sini terdapat nilai terbesarnya yaitu 1.700.000 dikurangi dengan nilai terkecilnya yaitu 1.300.000 sama dengan Rp400.000. Jika diamati besarnya rank, nilai penjualan di kota Yogyakarta mempunyai variabilitas yang nilainya lebih tinggi dibanding nilai penjualan di kota Semarang. Selanjutnya yang kedua, simpangan rata-rata. Ukuran penyebaran yang kedua adalah simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata atau deviasi mean merupakan nilai dari rata-rata jarak antara nilai-nilai data menuju rata-ratanya. Fungsi dari simpangan rata-rata itu sendiri adalah
untuk menunjukkan seberapa jauh nilai data yang mana menyimpang dari nilai rata-ratanya. Untuk simpangan rata-rata atau dengan simbol SR ini dibagi menjadi dua, yaitu SR secara data tunggal dan SR secara data kelompok. Adapun rumus yang digunakan dalam masing-masing tersebut akan diuraikan di bawah ini. Yang pertama yaitu simpangan rata-rata data tunggal. Untuk data tunggal, rumus yang digunakan dalam mencari simpangan rata-rata adalah sebagai berikut. Di sini simpangan rata-rata sama dengan sigma NI sama dengan 1 atau XI sama dengan X bar dibagi N, di mana SR simpangan rata-rata, X bar di sini itu mean, XI itu data ke-1 dan N-nya itu jumlah data. Seperti contoh, jika diketahui 10 mahasiswa dengan tinggi badan secara acak sebagai berikut: 172, 167, 170, 169, 165, 173, 180, 160, 175, dan 170. Dari data di atas, maka carilah simpangan rata-rata dari data tinggi badan 10 mahasiswa tersebut di atas. Untuk penyelesaiannya, langkah pertama adalah kita mencari terlebih dahulu rata-ratanya, yaitu X bar sama dengan sigma NI sama dengan 1 XI dibagi N, sama dengan jumlah data yang ada itu kita jumlahkan dan dibagi dengan jumlah yang adanya, yaitu 10 mahasiswa. Hasilnya itu 170,1. Selanjutnya membutuhkan tabel penolong sebagai berikut. Untuk tabel yang pertama yaitu XI, yaitu data ke I-nya. Datanya itu kita pindahkan ke tabel ini, dari soal di atas kita pindahkan. Kemudian untuk tabel yang kedua itu XI dikurangi X itu kita dapat dari data ini kita kurangi dengan mean. Masing-masing data ini kita kurangi dengan mean, yaitu dengan hasilnya seperti pada tabel kedua ini. Nah, di sini kan apabila ada hasilnya yang minus, kita nggak usah tulis minus ya. Kita tulisnya itu nggak usah pakai minus, seperti kayak gini. 167 dikurangi 170,1 kan hasilnya minus 3,1. Maka kita tulis aja 3,1, nggak usah pakai minus. Dan selanjutnya kita jumlahkan tabel X. Tabel yang kedua ini hasilnya yaitu 39,2. Nah, selanjutnya simpangan rata-rata sama dengan sigma NI sama dengan 1 atau XI dikurangi X bar dibagi N sama dengan 39,2 dibagi 10 jumlah data sama dengan 3,92. Selanjutnya simpangan rata-rata data kelompok. Sedangkan untuk simpangan rata-rata data kelompok dapat dirumuskan menjadi berikut ini. Di sini terdapat rumus di mana SR sama dengan simpangan rata-rata, FI sama dengan frekuensi ke I, X bar sama dengan rata-rata, XI-nya itu data ke I, N-nya itu banyaknya frekuensi. Contoh soal, jika diketahui ada data sebagai berikut mengenai berat badan mahasiswa di salah satu kelas statistik, hitunglah simpangan rata-rata dari data tersebut. Di sini terdapat tabel mahasiswa, berat badan, beserta frekuensinya. Untuk penyelesaiannya kita membutuhkan tabel penolong seperti pada data tunggal sebelumnya. Di sini tabel penolong untuk membantu perhitungan tersebut. Nah, seperti ini tabelnya. Sama seperti soal tadi, terdapat berat badan, frekuensi. Namun di sini kita harus mencari nilai tengah dari berat badan itu 30 sampai 39, nilai tengahnya 34,5 dan seterusnya. Untuk data selanjutnya yang ini kita dapat dari nilai tengah kita kalikan dengan frekuensi, maka hasilnya 138 untuk yang pertama dan seterusnya kita kalikan. Selanjutnya kita jumlahkan hasil yang tadi kita kalikan, maka hasilnya 3255. Untuk mencari rata-rata di atas dengan menggunakan rumus berikut ini. Nah, ini rumusnya,
kita cari rata-rata sama dengan 3255 dibagi 50 frekuensi, maka hasilnya 65,1. Nah, di sini terdapat tabel selanjutnya, kita dapat dari 65,1 kita kurangi dengan nilai tengah 34,5, maka hasilnya 30,6. Selanjutnya 65,1 kita kurangi 44,5, hasilnya 20,6. Selanjutnya juga seperti itu dan seterusnya seperti itu. Nah, untuk tabel yang ini kita dapat dari frekuensi, kita kalikan dengan hasil ini. Kita kalikan 4 dikali 30,6, hasilnya 122,4 untuk yang pertama dan seterusnya seperti itu. Lalu kita jumlahkan, maka hasilnya 676. Sedangkan untuk simpangan rata-ratanya adalah SR sama dengan, ini rumusnya, sama dengan 676 dibagi frekuensi atau N, banyaknya frekuensi, maka hasilnya 13,52. Terima kasih, itu penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Firly Anggraini. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang simpangan baku. Simpangan baku atau standard deviation adalah suatu ukuran penyebaran yang menunjukkan besarnya simpangan rata-rata secara keseluruhan nilai yang ada pada kelompok data dengan nilai pusat dengan cara menghilangkan kemungkinan nilai 0 dan negatif kemudian dikuadratkan. Simpangan baku dalam hal ini juga dibagi menjadi dua, yaitu simpangan baku secara data tunggal dan simpangan baku secara data kelompok. Simpangan baku data tunggal. Yang pertama, bila data yang dianalisis merupakan data populasi, maka rumus yang digunakan sebagai berikut. Data populasi sama dengan akar sigma NI sama dengan 1 dalam kurung XI dikurang X bar kuadrat dibagi N. Yang kedua, bila data yang dianalisis merupakan data sampel, maka untuk rumus yang digunakan dengan menambahkan N kemudian dikurangi 1 sehingga menjadi sampel sama dengan akar sigma NI sama dengan 1 dalam kurung XI dikurang X bar kuadrat dibagi N dikurang 1. Contoh soalnya, tentukan simpangan baku dari sekumpulan data berikut ini: 60, 50, 30, 40, 70. Penyelesaiannya dengan mencari rata-rata dulu, yaitu X bar sama dengan 30 ditambah 40 ditambah 50 ditambah 60 ditambah 70 dibagi 5 sama dengan 250 dibagi 5 sama dengan 50. Kemudian untuk SB-nya, karena ini adalah sampel, maka menggunakan rumus dalam sampel, yaitu sebagai berikut. Akar sigma N I sama dengan 1 dalam kurung XI dikurang X bar kuadrat dibagi N dikurang 1 sama dengan akar sigma 5 I sama dengan 1 dalam kurung 30 dikurang 50 kuadrat ditambah 40 dikurang 50 kuadrat ditambah 50 dikurang 50 kuadrat ditambah 60 dikurang 50 kuadrat ditambah 70 dikurang 50 kuadrat dibagi 5 dikurang 1. Lalu akar min 20 kuadrat ditambah min 10 kuadrat ditambah 0 kuadrat ditambah 10 kuadrat ditambah 20 kuadrat dibagi 4 sama dengan akar 1000 dibagi 4 sama dengan akar 250. Hasilnya 15,81. Sehingga SB dari data di atas adalah 15,81. Kemudian konsep ukuran variasi.
varian, koefisien variasi, dan angka baku. Pengukuran variasi atau penyimpangan merupakan suatu ukuran yang menunjukkan tinggi rendahnya perbedaan data yang diperoleh dari rata-ratanya. Fungsi dari ukuran variasi ini adalah untuk mengetahui luas penyimpangan data atau suatu homogenitas dari data tersebut. Ukuran varian. Ukuran varian atau measure of variation atau sering disebut dengan istilah ukuran penyimpangan, measure of dispersion, memiliki arti adalah ukuran yang menyatakan seberapa banyak nilai-nilai data berbeda terhadap nilai pusatnya, atau bisa dikatakan bahwa seberapa jauh penyimpangan nilai-nilai data dari nilai pusatnya. Ukuran varian diperoleh dengan mencari nilai rata-rata dari jumlah nilai simpangan yang dikuadratkan, sehingga nilai negatif telah berubah menjadi positif. Adapun rumus dari varian juga dibagi menjadi dua, yaitu untuk varian data tunggal dan varian data kelompok. Yang A, varian data tunggal. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut. Populasi kuadrat sama dengan sigma dalam kurung X dikurang X bar kuadrat dibagi N, di mana populasi kuadrat adalah varian, X adalah nilai setiap data atau pengamatan, X bar adalah nilai rata-rata hitung dalam populasi, N adalah jumlah total data. B. Varian data kelompok. Rumus yang digunakan dalam data kelompok untuk varian adalah sebagai berikut. Sampel kuadrat sama dengan sigma F dalam kurung X dikurang X bar kuadrat dibagi N dikurang 1. Sampel kuadrat sama dengan varian sampel. F sama dengan jumlah frekuensi setiap kelas. X sama dengan nilai setiap data. X bar sama dengan rata-rata hitung. N sama dengan jumlah total data. Contoh soal. Jika diketahui, data dari tinggi badan mahasiswa adalah sebagai berikut. Tinggi badan 151 sampai 155, frekuensi 3. Tinggi badan 156 sampai 160, frekuensi 4. Tinggi badan 161 sampai 165, frekuensi 4. Tinggi badan 169 sampai dengan 170, frekuensi 5. Tinggi badan 171 sampai 175, frekuensi 3. Tinggi badan 176 sampai 180, frekuensi 2. Hitunglah variasi dari data di atas. Penyelesaiannya, tabel penolong sebagai berikut. XI 153, FI 3, XI FI 459, XI dikurang X bar kuadrat 136,19, FI dikali XI kurang X bar kuadrat 408,57, XI 158, FI 4, XI FI 632, XI dikurang X bar kuadrat 44,49, FI dikali XI dikurang X bar kuadrat 177,96, XI 163, FI 4, XI FI 652, XI dikurang X bar kuadrat 2,79, FI dikali XI dikurang X bar kuadrat 11,16, XI 168, FI 5, XI FI 840, XI dikurang X bar kuadrat 11,9, FI dikali XI dikurang X bar kuadrat 55,45, XI 173, FI 3, XI FI 519, XI dikurang X bar kuadrat 69,39, FI dikali XI dikurang X bar kuadrat 208,17, XI 178, FI 2, XI FI 356, XI dikurang X bar kuadrat 177,69, FI dikali XI dikurang X bar kuadrat 355,38. Berdasarkan data penolong di atas, maka diperoleh X bar sama dengan 3458 dibagi 21 sama dengan 164,67, sehingga untuk varian menjadi S2 sama dengan sigma F dalam kurung X dikurang X bar kuadrat
dibagi N dikurang 1 sama dengan 1216,69 dibagi 21 dikurang 1 sama dengan 1216,69 dibagi 20 sama dengan 60,83. Jadi varian dari data tinggi badan di atas adalah 60,83. Sekian penjelasan dari saya, kemudian akan dilanjut oleh teman saya, Suryani Nababan. Selanjutnya saya akan menjelaskan koefisien variasi. Koefisien deviasi standar disebut juga koefisien variasi. Koefisien variasi mempunyai peranan sangat penting dalam hal membandingkan variasi dari kelompok data dengan variasi dari kelompok data yang lain. Apabila makin kecil koefisien variasinya, maka datanya semakin homogen. Jika semakin besar koefisien variasinya, maka data semakin heterogen. Rumus yang digunakan dalam koefisien variasi adalah V sama dengan S per X bar kali 100%, di mana S itu adalah standar deviasi dan X bar itu adalah nilai rata-rata X. Sedangkan rumus yang untuk koefisien variasi dalam sampel adalah KF sama dengan S per X bar kali 100%, di mana S itu adalah standar deviasi sampel, X bar itu adalah nilai rata-rata X. Kategori tafsiran koefisien variasi dapat dikategorikan lebih besar dari 45% itu interpretasi koefisien variasi, 40-44% itu adalah heterogen, 30-39% itu adalah interpretasi koefisien normal, 25-29% itu adalah homogen. Kalau kurang dari 25, interpretasi koefisiennya itu sangat homogen. Nah, di sini ada contoh soal. Jika diketahui ada pabrik yang memproduksi bola lampu dua jenis, yaitu jenis lampu A dan jenis lampu B, rata-rata dari jenis lampu A adalah XA sama dengan 1495 jam, dengan standar deviasi adalah SA sama dengan 280 jam. Untuk jenis lampu B dengan XB sama dengan 1875 yang memiliki standar deviasi yaitu SB sama dengan 310 jam. Ditanya, analisislah kasus dari pabrik di atas. Nah, penyelesaiannya adalah koefisien variasi A itu sama dengan SA per X bar A dikali 100%, di mana 280 per 1495 dikali 100%, maka dapat hasil 18,7%. Dan koefisien B itu 310 per 1875 dikali 100% itu maka dapat hasil 16,5%. Sehingga dari perhitungan tersebut disimpulkan keduanya dengan koefisien variasi A itu lebih besar dari koefisien variasi B. Sekarang yang terakhir adalah skor baku. Skor baku adalah suatu perubahan yang dipergunakan untuk membandingkan dua jenis keadaan atau bahkan lebih. Beberapa kegunaan dari skor baku diantaranya digunakan untuk mengamati perubahan nilai kenaikan, nilai penurunan variabel atas suatu gejala dari rata-rata. Apabila makin kecil angka bakunya, maka semakin kecil pula perubahan variabel tersebut dari rata-ratanya. Begitupun sebaliknya. Jika suatu nilai Z mengukur dengan seberapa simpangan baku dari sebuah pengamatan, maka nilai tengah terletak di atas atau di bawah. Karena tidak pernah negatif, maka nilai Z yang positif mengukur berapa simpangan baku yang terletak suatu pengamatan nilai tengahnya, sedangkan nilai Z negatif mengukur berapa simpangan baku letak suatu pengamatan di bawah nilai tengahnya. Nah, skor baku ini rumus yang umum digunakannya adalah Z sama dengan XI dikurang X per S
di mana Z itu adalah simpangan baku atau angka baku, X data KI dari suatu kelompok, X itu adalah rata-rata, dan S itu adalah simpangan baku. Kita lihat contohnya. Hasil tes kesehatan dari para peserta tes diketahui rata-rata tinggi badan adalah 160 cm dengan simpangan baku sebesar 20 cm dan rata-rata berat badan mencapai 50 kg dengan simpangan baku 10 kg. Ditanya, hitunglah skor baku dari seorang peserta tes dengan tinggi badan 185 cm dan berat badan 65 kg. Nah, penyelesaiannya itu tinggi badannya itu Z sama dengan XI dikurang X bar per S, mana 185 dikurang 160 sama per 20, Z nya itu 1,25. Berat badannya itu Z sama dengan 65 kurang 50 per 10, maka dapat hasil 1,5. Demikianlah hasil persentase kami. Semoga bermanfaat.